Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kitab ini dikarang oleh Mbah Maksum Krapyak, Jawa Tengah. Kali ini kita sudah sampai masih di dalam pembahasan tentang traweh, dan kita sampai kepada halaman 29. Kalau dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 wasaqo. Mungkin bagi yang belum atau tidak mengikuti kajian sejak awal, kalau dibuat ringkas nanti justru memperpanjang, harus meringkas kembali. Kalau nanti saya baca langsung, tentu ini akan juga enak menyingkat waktu biar tidak terlalu malam. Maka itu saya lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqo, dan telah menggiring. Menggiring itu artinya menyampaikan. Siapa? Ki Maksum Krapyak. Riwayatin, akan beberapa riwayat sebagai argumentasi tentang bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan dengan cara 20 rakaat. Bahwa anna Umaro, sesungguhnya Sayyidina Umar itu amaro, pernah memerintah. Siapa Sayyidina Umar? Memerintahkan Ubayyah kepada sahabat yang namanya Ubayyah, wa Tamiman, dan sahabat yang namanya Tamim Ad-Dariyah, yang bernasab Dariyah atau bermarga Dariyah. Sayyidina Umar pernah memerintahkan dua sahabat itu yakumani, untuk melaksanakan keduanya bin nasi, dengan orang banyak, bi isrina rakaatan, dengan melaksanakan sholat 20 rakaat. Ini diantara dalil-dalil argumentasi yang dijadikan hujjah oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah, tentang jumlah rakaat di dalam tarawih. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bi isnadin shahihin, dengan sanad atau bi isnadin dengan sanad shahihin, yang sahih, dengan dalil sandaran yang sangat kuat. Itu telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa annahum, atas atau sesungguhnya para sahabat itu, kanu, telah melaksanakan dulu. Maka itu menggunakan fi'il madhi, menceritakan tentang hal yang lampau. Kanu, ada siapa para sahabat itu, yakumuna, telah melaksanakan piara siapa ashab, ala ahdi Umar, di zamannya atau atas zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, bi isrina rakaatan, dengan melaksanakan sholat 20 rakaat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain selain argumentasi di atas, bahwa Imam Baihaqi juga menambahkan di dalam riwayat yang lain, bisalasin wa isrina, pelaksanaan traweh waktu itu
Dalam riwayat lain tidak disebutkan hanya isrin, tapi ditambah bisalatin wa isrina 23. Dalam pengertian 20 itu trawehnya, 3-nya adalah witir. Wala ahdi Utsman wa Ali radhiyallahu anhumah, dan atas waktu atau zamannya Sayyidina Utsman dan atas zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhumah, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kami selihi juga sama melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu makna kami selihi. Jadi sama dengan di zamannya Sayyidina Umar. Fasoro, maka sehingga jadilah model tipikal pelaksanaan sholat 20 rakaat itu ijma'an menjadi sebuah kesepakatan. Jadi ini ciri daripada orang Jamiah Nahdlatul Ulama, bahwa tarawihnya itu 20 rakaat. Saya agak malu sungguhnya di Masjid Al-Azhar itu sekali lagi ini. Saya terus terang, saya baru ini membaca tentang argumentasi yang sangat luar biasa sebagai dalil yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu ternyata yang 20 itu hujahnya lebih kuat dalil-dalilnya. Nanti kita akan tes, kita uji di sini itu argumentasi yang terkait dengan berapa itu 8 rakaat atau 4 salam gitu ya. 4 salam itu kan ada yang dijadikan dasar oleh dalilnya Siti Aisyah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, bahwa anna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena ada siapa Sayyidina Ali itu ya ummuhum, menjadi imam mereka di zamannya beliau itu bi isrina rakaatan, dengan melaksanakan yaitu 20 rakaat, wa yutiru, dan melakukan sholat witir bisalasin dengan 3 rakaat. Jadi ini clear para sahabat, ini clear sudah, nggak perlu ragu bahwa pelaksanaan sholat tarawih ini lebih urgent ya. Ini sebentar lagi kita akan puasa dan pasti akan melaksanakan sholat tarawih. Ini clear dari para sahabat saja, mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sampai Utsman, itu hampir semuanya beliau itu melaksanakan sholat tarawihnya adalah 20 rakaat. Pertanyaannya, di mana pada saat itu yang namanya Abu Bakar? Kan mesti bertanya panjenengan semua ya, kemana Abu Bakar? Pada saat itu Abu Bakar memang tidak langsung melaksanakan, karena apa? Ada hal-hal yang urgen untuk diprioritaskan di dalam sejarah itu. Makanya tidak bisa diklaim bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan pada saat itu dan kemudian dilakukan hari ini itu dianggap bid'ah, tidak bisa. Ini makanya kalau jenengan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Mbah Hasyim mengungkapkan sebuah argumentasi bahwa tidak semua persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh sahabat, oleh Rasulullah dulu itu, bahwa ketika kita laksanakan hari ini berarti itu adalah dilarang. Tidak bisa argumen. Makanya di dalam hadisnya, ma taraktu lakum fahuwa afun, apa yang aku pernah tinggalkan maka kemudian ketika Anda lakukan maka itu saya maafkan. Boleh jadi ini kasusnya persis seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, coba panjenengan, ini tidak ada dalam sejarahnya Abu Bakar, tarawihnya Abu Bakar nggak ada. Kenapa pada waktu itu Abu Bakar ada di mana beliau? Ada hal-hal yang diprioritaskan. Lebih-lebih waktu itu sudah ada yang namanya penistaan agama, ya. Ada orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi, ya, yaitu. Jadi memerangi itu. Di zamannya itu ada Musailama al-Kadzab. Juga pada waktu itu beliau sedang meluruskan atau menegakkan ajaran tentang kewajiban membayar zakat. Jadi dulu itu diantaranya itu. Jadi beliau disibukkan itu, sehingga urusan tarawih kan sunnah, ya. Urusan tarawih itu sunnah, ya. Tetapi menjadi sunnah muakkad, kemudian menjadi sunat muakkad. Sedangkan ada hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh beliau, tentang ada penistaan agama, ada orang yang mengaku-ngaku nabi, dan ini harus diluruskan ini Musailama al-Kadzab. Dan juga pada waktu itu beliau sedang memperjuangkan bagaimana pelaksanaan zakat itu betul-betul real bisa dilaksanakan dan bisa
diaplikasikan di tengah-tengah umat Islam pada waktu itu, sehingga persoalan tarawih itu terabaikan, baru muncul di saat zamannya yaitu Sayyidina Umar. Menarik sungguhnya, nanti jenengan kalau kurang puas di depan itu menarik asal usul tarawih itu ya. Nabi itu kan tarawihnya cuma 3 kali asal usulnya. Asal usulnya Nabi itu cuma berapa? 3 kali. Wakila ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat baru beliau tidak mau kumpul lagi. Ada yang mengatakan hari ke-15, 16, 17. Terlalu panjang kalau saya ceritakan itu lagi. Summakola, kemudian dawuh siapa? Yai Maksum. Siapa asyaihu, dalam hal ini syekh itu adalah Kiai Maksum. Waqad su'ilah, dan sungguh telah ditanya. Siapa Abu Hanifah? Abu Hanifah amma tentang sesuatu. Fa'alahu, yang telah melakukan akan mas siapa? Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya. Pada suatu ketika, kalau diceritakan seperti itu, bahwa Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Amma, tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tentang masalah tarawih. Faqala, maka jawab siapa? Abu Hanifah, at-tarawih sunnatun muakkadatun. Ini Pak, hukumnya bahwa tarawih itu adalah sunnatun muakkadah. Walam yatakharrajhu, dan tidak mengeluarkan tentang masalah tarawih. Artinya tarawih yang 20 itu siapa? Umar mintil inafsi, dari dirinya sendiri, atau yang dari bersumber dari arah dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang pertama kali ya menghidupkan tradisi sunnah yang namanya tarawih pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ditanya kemudian, apakah tarawih itu bersumber atau dikeluarkan atau bersumber dari Sayyidina Umar? Ya, Umar min tilqa'i nafsi walam yakun fihi mubtadi'an. Sekali lagi saya ulangi, bahwa Abu Hanifah ditanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Faqala, maka jawab at-tarawih sunnatun muakkadatun. Ini tentu pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu tentang tarawih itu bagaimana itu hukumnya? Maka dijawab sunnatun muakkadatun. Artinya sunnah muakkadah itu artinya bahwa ini bukanlah buatan Umar gitu loh, bahwa Nabi pernah juga melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Maka itu walam yatakharrajhu, dan tidak mengeluarkan akan pelaksanaan tarawih 20 itu siapa? Umar mintil inafsi, dari sisi dirinya. Walam yakun, dan tiada siapa? Umar fi, di dalam tarawih itu mubtadian, orang yang melakukan bid'ah. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan bid'ah, tarawih itu bukan bid'ah. Tarawih kemudian dilakukan oleh Rasulullah itu 20 rakaat itu bukan bid'ah. Saya sedikit mengulas bahwa begini Pak, biar jelas. Bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan tarawih bersama-sama sahabat, pada waktu itu dilakukan 3 kali, dan kemudian yang keempat kali beliau tidak melaksanakan. Pertama, khawatir itu menjadi wajib. Yang kedua, bahwa Rasulullah itu jumlah rakaatnya pada waktu itu adalah berapa? 8 rakaat. Tetapi oleh beliau disempurnakan di rumah. Ini yang tidak banyak direkam oleh orang-orang ahli hadis dari minhum, itu tidak banyak direkam ini. Dan ternyata wakana, dan ada pada waktu itu yusma'u, ya, yusma'u lahum azizun ka azizin nahli katanya. Jadi ternyata Rasulullah itu meneruskan sholatnya untuk menyempurnakan menjadi 20, beliau laksanakan di rumah, dan itu banyak didengarkan oleh sahabat. Azizun ka azizin nahli, di mana sholat beliau itu seperti suaranya lebah.
Jadi ada aktivitas setelah beliau dari masjid, ya ternyata Rasulullah selalu melaksanakan itu. Ya, yang jelas bahwa tidak hanya satu sahabat itu yang kemudian menyimpulkan menjadi 20. Kenyataannya Sayyidina Umar sepakat, Sayyidina Utsman sepakat, Sayyidina Ali sepakat. Ini kurang apa lagi nih? Sudah sangat kuat ini. Ya, sehingga hukumnya di sini sunnatun muakkadun. Walam yakun, dan tiada siapa Umar fihi di dalam masalah tarawih ini mubtadi'an, orang yang melakukan bid'ah, bukan. Yang sering kan dituduhkan bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang melakukan bid'ah terhadap tarawih dengan menambah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dulu itu cuma 8 rakaat kok bisa menjadi 20 rakaat, itu dianggap bid'ahnya daripada Sayyidina Umar. Walam ya'mur, dan tidak memerintahkan siapa Umar bihi, ini sekali lagi, walam ya'mur, dan tidak pernah memerintahkan Sayyidina Umar bihi tentang tarawih 20 itu illa an aslin ladaihi, kecuali berdasarkan dari apa yang beliau simpulkan dari pemikiran beliau, dari hati beliau. Artinya merupakan ijtihad juga. Wa ahdin min Rasulillah, ini yang paling kuat juga, wa ahdin min Rasulillah, juga berdasarkan peristiwa itu di zamannya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melaksanakan sholat di masjid kemudian disempurnakan di rumahnya. Ini dalilnya, Pak. Jadi maka itu Umar itu bukan pelaku bid'ah. Ya, dianggapkan memang dituduhkan kan Sayyidina Umar itu melakukan bid'ah di dalam pelaksanaan sholat tarawih itu. Sayyidina Umar itu dianggap melakukan bid'ah. Karena coba dilihat mana ada hadis yang menerangkan tentang 20 rakaat itu. Mungkin ada yang pernah membaca panjenengan? Ada ya kira-kira? Yang 20 itu tuh. Jadi ini kan hasil kehebatan para sahabat dulu, menjahit menembel dari satu sisi ke sisi. Katanya sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kenapa? Ya, orang-orang yang selalu menuduhkan kepada kita, coba lihat Nabi bagaimana, aktivitas Nabi bagaimana. Nabi itu di dalam beribadah selalu kita rujukkan kepada Nabi. Tetapi ketika dihadapkan kepada tarawih 20, kenapa tidak mau? Padahal yang merekam ini adalah para sahabat. Dan ini sanadnya lebih kuat, ini nyambung. Makanya hebat itu orang Jamiah Nahdlatul Ulama itu, luar biasa ini. Ini lebih kuat ini daripada nanti dalil-dalil yang kita akan kemukakan tentang yaitu tarawih 8 rakaat itu. Ya. Ziyadatun minal fakir, sebagai tambahan dari Kiai Maksum. Walaqad sanna, dan telah melaksanakan siapa Umar, Sayyidina Umar, hadza akan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Wa jamaah, dan mengumpulkan siapa Sayyidina Umar an-nasa, orang-orang ala Ubay bin Ka'ab, melalui Ubay bin Ka'ab. Fasollaha, maka kemudian sholat siapa Umar akan yaitu tarawih, sholat tarawih jamaatan, secara berjamaah. Nah ini juga pelaksanaan sholat tarawih itu dianjurkan untuk jamaah. Wassahabatu, dan sedangkan adapun para sahabat pada waktu itu mutawafiruna. Tawafur itu banyak, melimpah-limpah, banyak bertumpuk-tumpuk. Mutawafirun, wafiro itu banyak mana? Mutawafiruna, berlimpah-limpah, bertumpuan para sahabat. Minhum, diantara para sahabat itu pada waktu itu di masjid. Di antaranya di situ ada sahabat namanya Utsman, sahabat Utsman, wa Ali, dan sahabat Ali, wa Ibnu Mas'udin, dan Ibnu Mas'ud, wal Abbas, dan sahabat Abbas, wa Ibnu, dan putranya, wa Tolha, dan Tolha, wa Zubairu, dan Zubair, wa Mu'ad, dan Mu'ad, wa Ubay, dan sahabat Ubay, wa wairuhum, dan yang lain-lain minal muhajirina, dari kalangan yaitu sahabat muhajirin wal ansor, dan sahabat ansor radhiyallahu anhum ajmain. Ini diantara dasar sejarahnya ini, bahwa ternyata sahabat pada waktu itu sangat banyak dan ikut juga berjamaah di dalam sholat tarawih. Wama radda alaihi wahidun, wama, dan tiada, radda menolak,
alaihi atas Sayyidina Umar, siapa wahidun seorang pun minhum di antara mereka. Bal bahkan sa'adu mereka saling, ini namanya fi'il mustarok. Sa'adu saling saling membantu di antara sahabat itu kepada Sayyidina Umar. Wa wafaqahu dan mensetujui atau sepakat mereka kepada Sayyidina Umar, wa amaru dan mereka memerintahkan bidzalika dengan cara sholat tarawih 20 rakaat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Wa nahnu dan kami ma'asyira ahli sunnah, sekelompok ahli sunnah wal jamaah, nattabi'uhum kami sebagai warga ahli sunnah wal jamaah maka wajib nattabi'um mengikuti mereka. Wanak tadi dan mengambil teladan bihim kepada mereka. Wajib kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah mengikuti mereka dan mengambil teladan dari mereka. Qala dawuh siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi maka adapun para sahabat-sahabatku itu kan nujumi ibarat bintang gemintang, ibaratnya seperti bintang-bintang. Bi ayyihim dimanapun mereka ada iktadaitum maka ikutlah kalian, ihtadaitum pasti kamu akan mendapatkan yaitu petunjuk. Sumakola kemudian dawuh siapa Syekh, yaitu Syekh Maksum, Kiai Maksum Kerapiak, naam memang ya atau memang zida ditambah fiha di dalam sholat tarawih fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, bahkan sholat tarawih itu pernah ditambah jumlahnya rakaatnya oleh yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Wa huwa dan adapun yaitu Umar bin Abdul Aziz idzaka pada waktu itu alal Madinati sebagai khalifah yang ada di kota Madinah. Wajuilat maka jadilah tarawih itu sitan wasalasina menjadi 26 apanya rakaatnya. Jadi ini pernah dilakukan lebih Pak, jadi bukan 20 tapi sampai 30 rakaat. Ini biasa tradisi di Madinah memang. Jadi kalau sampai nanti di Madinah sampai 36 rakaat, ya itulah yang dulu pernah dilakukan oleh yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walakin akan tetapi karena ada apa al-qasdu tujuannya min hadzi ziyadati akan menambah dari 20 menjadi 36 ini apa alasan tujuannya adalah itu musawata ahli Makkah untuk menyamakan yaitu penduduk Mekah fil fadli di dalam keutamaannya. Karena apa? Li'annahum karena sesungguhnya ahlu Mekah itu kanu ada dulu, siapa ahlu Mekah ada dulu itu yatufuna mereka melakukan tawaf bil baiti di Baitullah ba'da kulli arba'i rakaatin setelah atau ba'da setiap 4 rakaat 2 salam itu marotan beliau melakukan tawaf 1 kali. Ai ba'da kulli maksudnya pada setiap kulli taslimata ini, pada setiap ba'da kulli maksudnya setelah setiap 2 salaman 5 terhadap sesuatu yaitu yang akan datang penjelasannya. Faro'a maka melihat atau terinspirasi siapa yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ayyusalliya untuk melaksanakan sholat. Wa dan adapun Umar bin Abdul Aziz hina idin pada waktu itu ya telah menjadi imam an-nasa terhadap orang-orang badala kulli tawafin sebagai ganti pada setiap tawaf arba'a rakaatin yaitu 4 rakaat. Jadi 1 kali tawaf diganti 4 rakaat dengan menggunakan 2 salam. Ziyadatun minal fakir. Ini sebagai pertegasannya kesimpulannya. Sebagai tambahan dari beliau minal fakir, hada dalilun ini merupakan satu dalil argumentasi ala sihhati ijtihadil ulama atas bolehnya atau sahnya berijtihadnya para ulama fi ziyadati untuk melaksukan ibadah lebih alama sebagaimana sesuatu waroja yang telah
datang min ibadatin masyru'atin dari ibadah yang telah disyariatkan. Kenapa? Id mimma la raiba fi, karena tidak ada keraguan lagi bahwa annalil insani, bahwasanya sesungguhnya manusia ayyusolliya bisa atau dapat melaksanakan sholat minan nafilati dari pelaksanaan sholat sunnah mastato semampunya bilaili pada waktu malam wan nahari dan waktu siang illa fil auqati kecuali pada waktu-waktu allati warada yang telah datang apa annahyu larangannya anis sholati dari melaksanakan sholat fiha di dalam auqat. Ini argumentasinya. Jadi ternyata selama tidak ada batasan ya di dalam melaksanakan ibadah itu, selama tidak ada batasan maka boleh-boleh saja melaksanakan sholat itu. Makanya saya teringat Gus Baha itu pernah sholat sampai beliau pernah mencoba sampai 100 rakaat. 100 rakaat itu pernah beliau. Mana dalilnya? Ya nggak ada, katanya dalilnya ya saya seneng aja waktu itu sedang nikmat saya beribadah kepada Allah. Sederhana aja Gus Baha. Nah terkait dengan itu, selama ini prinsipnya selama bahwa di dalam pelaksanaan sholat itu selama tidak ada larangan di dalam waktu ya, maka tidak ada soal orang itu melaksanakan sholat seberapapun, kecuali di waktu-waktu yang memang dilarang. Satu misal setelah subuh ya, setelah subuh kita melaksanakan sholat sunnah apapun itu tidak boleh, kecuali ada sholat-sholat yang memang boleh, nyolati jenazah atau sholat nazar, macam-macam itu. Jadi ini prinsipnya, ini diantara dalil yang digunakan dari kesimpulan daripada Kiai Maksum Rabi'ah. Qala dawuh siapa asy-syekh, yaitu Kiai Maksum, fat tarawih, maka adapun sholat tarawih, idzan kalau begitu isruna rakaatan. Kalau begitu bahwa yang namanya tarawih itu 20 rakaat indal jami'i menurut keseluruhan para ulama madhab. Siwal witri, selain witir ya, selain witir berarti 23. Al malikiyatu, maka adapun golongan atau ulama-ulama malikiyah itu qalu mereka berpendapat adadut tarawih, maka adapun jumlah tarawih itu isruna rakaatan 20 rakaat siwa syaf'i wal watri, selain yaitu syaf'i wal watri itu adalah 2 rakaat dan 1 rakaat selain daripada witir. Ziyadatun, maka adapun tambahan wa fil mizani, dan di dalam kitab Mizanul Kubro maksudnya Ali Sya'roni yang dimiliki oleh Imam Sya'roni halaman 148. Wa min dzalika, dan dari sebagian dawuhnya Imam Sya'roni di situ beliau menukil ada pendapat qaulu Abi Hanifah, sebuah adapun yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum, annas sholata at-tarawihi, annas sholat at-tarawihi, sesungguhnya sholat tarawih fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan itu isruna 20. Ini jelas sudah, ini di dalam kitab Mizanul Kubro. Wa qala, dan dawuh siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, al isruna, adapun 20 rakaat lahum, bagi para sahabat yang telah melakukan, sahabat-sahabat itu ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, menurut aku. Ya menurut aku ya kita ikut sahabat, begitu maksudnya. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat tarawih fil jamaati, di dalam di dalam berjamaah, melaksanakan tarawih berjamaah itu afdhalu, lebih utama, mau qauli Malik. Ya kalau mengikuti yaitu pendapatnya Malik, lebih bagus berjamaah. Fi ihdar riwayat, di dalam salah satu riwayat anhu dari Imam Malik, innaha, sesungguhnya sholat tarawih selain imam tadi Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad yang telah dinukil oleh Imam Sya'roni di dalam kitab Mizanul Kubro, bahwa ada pendapat lain, salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa sholawat tarawih itu jumlahnya, beliau berpendapat sittatun wasalasuna rakaatan, yaitu 36, sama dengan itu tadi siapa di zamannya Imam siapa tadi ya, Imam Umar bin Abdul Aziz, karena ini biasanya dilakukan oleh ulama-ulama Haramain ini. Wa fi bidayatil mujtahid,
di dalam kitab Bidayatil Mujtahid lil Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Qurtubi juz awal halaman 21, wa anna tarawiha, dan sesungguhnya tarawih allati jamaah yang telah mengumpulkan alaiha atas salat tarawih siapa Umar bin Khattab, yaitu sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan an-nasa kepada orang-orang itu muraghhabun sangat dicintai fiha di dalam salat tarawih berjamaah. Ila angkolu sampai ya, ila angkola sampai angkola berpendapat siapa Imam Al-Qurtubi, wahtalafu telah berbeda pendapat para ulama fil mukhtari di dalam pendapat yang paling unggul, yang paling dipilih, fil mukhtari di dalam pendapat yang paling dipilih, min adati rakaati dari jumlah rakaat-rakaat, allati yakumu yang telah melaksanakan biya dengan rakaat siapa an-nasu orang-orang fi Ramadhana di bulan Ramadan. Ini para ulama berbeda pendapat tentang pendapat yang paling terpilih di antara rakaat-rakaat pelaksanaan tarawih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Yang terpilih, yang memilih adalah Fakhtaro, telah memilih siapa Malik, Imam Malik fi ahadi kaulihi di dalam salah satu kaulnya, termasuk telah memilih wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu al-qiyama mendirikan, melaksanakan bi isrina rakaatan, yaitu 20 rakaat siwal witri selain witir. Ini clear sudah Pak, bahwa pelaksanaan sholat tarawih di dalam pelaksanaan di dalam bulan Ramadan itu para ulama telah melakukan pemetaan yang paling unggul di antara pendapat-pendapat itu. Di antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, mereka itu melaksanakan yaitu tarawih di bulan Ramadan semuanya adalah 20 rakaat siwal witri selain sholat witir. Qala dawuh, walhasil kesimpulannya annal a'immatal al-arba'ata, sesungguhnya tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin al-arba'ata yang 4, a'immatul madzhab yang 4, al-madhkurata yang telah disebutkan tadi, ikhtaru mereka telah memilih apa? Anna adadat tarawih, akan sesungguhnya jumlah tarawih itu isruna 20 rakaatnya siwal witri selain witir. Ini sepakat sudah jelas. Jadi di dalam pendapatnya a'immatul madzhab ya, yang 4 itu bahwa sholat tarawih itu clear, yaitu 20 rakaat selain witir. Wal qail, adapun pendapat yang mengatakan anna adadaha sama nurokaatin, pendapat yang mengatakan bahwa jumlah sholat tarawih itu sama nurokaatin 8 rakaat, itu khorikun adat, itu artinya menentang ya, atau telah melakukan pendustaan, mendustailah ya, mengingkari bisa lah. Khorikun, khoroko itu artinya membakar. Jadi khorikul ada itu tidak biasa ya. Wali-wali itu khorikul ada itu kejadiannya. Jadi khorikun adalah orang yang telah mendusta atau melakukan pendustaan. 5 terhadap sesuatu, ikhtaru yang telah memilihnya para ulama 4 mazhab itu. Mereka telah mendustai terhadap pilihan-pilihan terbaik daripada ulama-ulama mazhab dari hasil penelitian beliau. Wa mukhalifu, dan telah menentang, mukhalif telah melakukan penentangan kepada ma tadi, ma ikhtaru maksudnya. Oleh sebab itu fayan bagi, ini pasti, ini yang penting, orang NU ini yang penting, fayan bagi, maka semestinya ayun badah, untuk ditentang apa kalamuhu, ucapannya atau pendapatnya daripada orang yang mengatakan tentang jumlah tarawih itu 8 rakaat, itu harus ditentang. Wala yultafatu, dan tidak perlu diikuti ilaihi, atas kalamnya, pendapatnya ini. Karena apa? Walaisa, dan tiada siapa
Al-qail huwa adapun qail itu min ahli sunnati wal jamaah, jelas itu bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Tadi gampang ini untuk mengetahui ya bahwa ini orang ahli sunnah wal jamaah dan bukan, itu gampang dilihat daripada terawihnya. Kalau terawihnya enggak 20 rakaat berarti bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Ini Ki Mardio, ini rekomendasi untuk Al-Azhar ini. Ini saya kening, tuh kasih kening saya Kia ini. Memang enak, memang 8 rakaat itu memang enak, cepat. Tapi enak kalau salah itu. Itu ternyata bukan dalilnya tarawih itu. Jadi 8 rakaat yang dipakai oleh orang-orang itu bukan dalilnya tarawih itu, tapi dalilnya sholat witir. 8 ditambah 21 akhirnya menjadi 11. Itu ternyata dalilnya daripada sholat witir. Ini nanti di belakang ini akan dijelaskan itu. Luar biasa. Walaisa huwa min ahli sunnah wal jamaah, berarti orang itu bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Alladzina yang hum adapun alladzi atau ahli sunnah wal jamaah itu al-firqatu merupakan kelompok an-najiyatu yang selamat. Wa yama Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sumakola, kemudian dawuh siapa Syekh Ki Maksum rahimahullah taala wa nafa'ana, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bi ulumihi, akan ilmu-ilmunya beliau. Lakin ini hunaka man yakul, lakin akan tetapi hunaka di sana man adapun orang itu yakulu berpendapat atau mengatakan. Ini ada di sana katanya beliau, bahwa ternyata juga di sana ada orang yang mengatakan bahwa inna tarawih, sesungguhnya tarawih itu sama nurokaatin, ada 8 rakaat mustanidan, dengan menjadikan dalil atau sandaran ila hadisin, kepada suatu hadis, ila hadisi Aisyah, kepada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalilnya yang digunakan mereka itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusolli arba'an. Maka tiada siapa, tiada karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazidu menambahi siapa Rasul fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wala dan tidak fi ghairihi, pada lainnya bulan Ramadan, ala 11 rakaatan, atas pelaksanaan sholat witir 11 rakaat. Beliau tidak pernah nambah dan tidak pernah mengurangi, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Bagaimana beliau melaksanakan? Yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat ai bitas limata, ini dengan menggunakan metode 2 salaman, berarti 4 rakaat 2 salaman, tidak langsung 4 rakaat 1 salaman. Fima yadhar, fima pada suatu yadharu yang telah jelas, 5 kepada suatu yakti yang akan datang apa mah. Fala tas'al, maka jangan bertanya, an husnihinna, mana yang lebih bagus 4, wa tuhulina, dan mana lebih panjang 4, summa yusolli, kemudian Nabi melaksanakan sholat lagi arba'an, 4 lagi, 4 rakaat. Dengan metode juga bitas limata ini kadalik. Fala tas'al, maka tidak perlu tanya sampean an husnihinna, tentang baiknya daripada 4, wa tulihinna, dan yang paling panjang di antara 4, summa yusolli, kemudian Nabi sholat salasan, yaitu yang ketiga dengan 3 rakaat. Qolat, kemudian bertanya siapa Aisyah tu Siti Aisyah, kultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah sampean tidur sebelum witir? Artinya begini, kok loh sampean kok tidur kan sebelum witir, kok tidur? Maksudnya begitu, loh sampean sebelum witir kok sudah tidur? Artinya tidur dulu kan, ini ya, tidur dulu kan, tidur dulu.
Jadi ini Rasulullah itu jok mungkin dibangun sampai kok sudah tidur padahal belum witir. Qala maka jawab ya Aisyah, wa Aisyah, inna ainaya sesungguhnya dua mataku itu tanamani yaitu tidur keduanya. Wala yanamu dan tiada tidur apa kolbi hatiku mutafakun alaih. Lakin akan tetapi hadal istinadu dasar atau sanad ini indi menurut saya itu lasihku tidak benar, katanya Kiai Maksum. Kalau ini yang dijadikan dasar tentang traweh ini tidak benar. Beliau tegas mengatakan kalau sholat 4-4-11 artinya bahwa itu dijadikan sholat traweh dan witir itu salah, latasih la yasihu tidak benar. Karena li anna maudhu al hadis unafi mayadhar wa sholatul witri. Li anna maudhu al hadis karena objek ya daripada hadis guna di sini fima yadharu, fima terhadap sesuatu yadharu yang telah tampak. Artinya yang tampak hadis ini, objek hadis ini adalah sholat witir bukan sholat taraweh. Hadis ini ditujukan untuk sholat witir bukan untuk sholat taraweh. Wa maklum indana dan kita semua maklum annal witro bahwasanya witir aqalluhu adapun paling sedikitnya witir itu rakaatun satu rakaat wa aksaruhu dan paling banyak-banyaknya witir ihda asyarata rakaatan yaitu 11 rakaat. Bahwa sallallahu alaihi wasallam ya seperti itulah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna makana bahwasanya ada siapa Nabi idzaka pada waktu itu yusolli salat ba'dan naumi setelah tidur. Jadi salat yang dilakukan 4 rakaat dan kemudian 3 rakaat itu dilakukan oleh Nabi setelah tidur. Makanya itu Siti Aisyah tadi, lo sampean kok ndak sholat, kok tidur duluan kok ndak sholat, witir dulu. Itu yang dimaksud tadi. Summa arba'an ukhra bitaslimataini aidon wilaan sama. Summa salasan bitaslimataini kadzalik. Wa yadullu biar cepat. Wa yadullu dan menunjukkan ala annaha atas sesungguhnya sholat urutan tadi itu semua adalah sholatul witri, namanya sholat witir. Itu namanya sholat witir yang dilaksanakan tadi. Awalan ini argumentasinya. Qaulu Aisyah adapun yaitu dawuhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha lahu kepada Nabi atanamu qabla an tutira. Kok sampean tidur lebih dulu sebelum witir? Atanamu apakah engkau tidur qabla an tutira sebelum melaksanakan witir? Fa inna sholata tarawih karena sesungguhnya sholat tarawih tuf'alu ba'da sholatil isya'i wa qabla naumi. Betul ini sudah. Loh sampean kok ndak witir kok lebih dulu tidur sampean. Ya, maksudnya dalil ini loh, hadis ini loh. Yang 4-4-3 itu yang dijadikan dalil oleh orang-orang ini sebagai dalilnya tarawih yang 11 rakaat itu loh, atau yang 8 rakaat yang 3-nya itu adalah witir itu loh. Itu bukan maksudnya itu oleh Kiai Maksum, itu bukan. Coba lihat coba, karena Nabi itu dibanguni. Apakah ada sholat tarawih itu dilakukan setelah tidur? Nggak ada. Begitu sholat isya ya langsung tarawih. Maka itu fa inna sholat tarawih semestinya tuf'alu ba'da sholatil isya wa qabla naumi. Itu dalil pertama. Karena sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya dan sebelum tidur. Loh, Nabi itu setelah tidur kok. Makanya ditanyakan, loh sampean kok tidur duluan sebelum witir? Gitu kan. Artinya itu bahwa Nabi itu bukan sholat tarawih itu tapi sholat witir. Sanian yang kedua, anna sholat tarawih sesungguhnya sholat tarawih itu latu jatuh tidak didapati fi ghairi Ramadan di selain bulan Ramadan. Salisan yang ketiga, annal Bukhariyas maka sesungguhnya Imam Bukhari wadhu al hadis telah meletakkan hadis al madhkuro yang telah disebutkan tadi fi sholatil witri di dalam bab sholat witir.
Kalau dicek lagi sampai lihat hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari itu di bab pembahasan tentang sholat witir, bukan sholat raweh. Wahkada, dan seperti inilah yazulu, hilang, bidzalika, dengan menggunakan argumentasi tiga itu apa? At-ta'arrudu, ta'arud. Mana ta'arud? Ta'arud itu terjadi perdebatan, pergolakan. Jadi yang memahami hadis itu tadi ya, yang mendalilkan dengan ada hadis yang pelaksanaan tarawihnya itu 8 rakaat itu, akhirnya dengan dalil-dalil ini akhirnya hilang sudah. Jadi hilanglah at-ta'arud, perbedaan-perbedaan itu. Wa yatimu, dan menjadi sempurna apa? Al-jam'u, yaitu kumpulan bainal adillati, di antara dalil-dalil yang ada tadi. Ini diantara argumentasi yang sangat menarik yang dikemukakan oleh yaitu Mbah Maksum. Jadi ternyata hadis Siti Aisyah tentang sholat yang dipakai oleh orang-orang yang menggunakan yaitu tarawih dengan 8 rakaat itu, ternyata itu dalilnya sholat witir. Sampaikan itu Ki Mardio. Masya Allah, ini ya, mungkin barangkali terlalu panjang. Kalau apa diteruskan tidak apa-apa. Ini saya argumentasi 3 aja dulu di sini. Ini kalau nanti teruskan monggo tak baca ya, dibaca doa ya. Nih monggo, saya mengikuti terlalu malam saya nggak enak, saya agak keburu tadi itu karena juga mengukur waktu. Kita tahu teman-teman sahabat-sahabat NU itu biasanya kan ya, saya sendiri kalau kumpulan NU ya kumpul apa yang penting, kemudian cepat makan bersama terus pulang. Ya, sampai di sini dulu. Kalau mau tak baca monggo tak baca. Ini nanti terkait Hah? Ada yang mau dibahas. Iya, dibahas. Makanya barangkali mau membahas ini apa membahas yang lain? Oh ya sudah, tak kira ada as'ilah. Ada pertanyaan ya monggo. Kalau ada pertanyaan, ya. Ini guys. Oke, monggo. Kayak ini lagu ekstrim. Ya. Kalau Hollywood itu dalam 34, Hollywood itu. Kalau hanya melaksanakannya itu menurut saya tidak keluar dari usul. Kalau cuma melaksanakannya, yang penting tidak menjustifikasi bahwa yang bagus salah. Kenapa? Satu, yang hanya sholat sunnah. Kalau orang melaksanakan 8 itu dianggap bukan ahli sunnah. Soalnya sekarang banyak orang itu tidak sholat tarawih, apalagi itu kan begitu ya. Kalau itu kita maknai bahwa menentang pendapat ya. Walaupun kita kalau tidak menentang prakteknya 8, kita tidak keluar dari sunnah. Jadi kalau itu dimaknai menentang pendapat umat mazhab ya. Berarti kalau dikatakan itu umat mazhab itu tetap benar, cuma kita itu maunya 8. Nah, itu tidak keluar. Karena kalau itu tidak keluar ya. Soalnya banyak pesantren yang katanya itu NU gitu ya. Iya, iya. Itu kejadian berapa ya? Mungkin tensi maknanya diturunkan ya. Jadi kalau hanya tidak tentang pendapat yang 20, nah, benar yang 20, cuma kita itu sukanya yang 8 gitu ya. Itu tetap benar begitu. Nah kalau ekstrimnya kayak tadi itu gitu ya, kalau tidak 8 ya, itu gak beda ya. Soalnya banyak itu maksudnya 28 nggak ada di masjidnya. Kalau bukan semua pindah seperti itu. Makanya di sini beliau ini mengatakan gini, nahnu ma'asyiro ahli sunnah wal jamaah nattabi'uhum wa naqtadi bihim. Jadi ini beliau yang menggarisbawahi beliau sendiri. Kami sebagai orang yang mengikuti kelompok ahli sunnah wal jamaah, mengikuti para sahabat, mengikuti a'immatul madzahib. Mulai dari bagaimana para sahabat itu mengargumentasikan daripada pelaksanaan sholat tarawih ini, begitu juga para a'immatul madzahib itu. Karena saya membaca dan beliau mengatakan di dalam bahwa
Terus pertanyaannya, terus mengambil 8 itu traweh, itu kan mereka mengatakan ini traweh gitu loh. Terus tentu ibadah itu namanya ibadah, sholat itu sifatnya ta'abudiyah kan, ta'abudiyah, tentu menggunakan dalil. Ya, ini bukan ijtihad dalam pengertian bahwa harus ada dalil yang memang dilekatkan pada pelaksanaan traweh itu. Memang ada, bukan kesalahpahaman. Memang Nabi itu pada awal dulu, ya, ini cerita dulu. Pada awal dulu Nabi itu memang sholatnya adalah 8 rakaat. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat beliau sudah nggak melaksanakan lagi. Beliau pulang. Nah, inilah yang mungkin dijadikan hujah oleh kelompok-kelompok itu yang menyimpulkan bahwa Nabi itu hanya melaksanakan hanya 8, yaitu 8 rakaat. Ternyata bahwa apa yang direkam oleh para sahabat tidak. Nabi itu selalu menyempurnakan pelaksanaan sholat tarawih itu, kemudian disempurnakan fi buyuti, yaitu di rumahnya, sampai dikatakan karena yusma'u lahum azizun ka azizin nahlah. Jadi sahabat itu tidak 1-2, katanya shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa sholat itu lihatlah sebagaimana aku sholat, begitu kan. Jadi ini tinggal apa namanya, kita itu ya kembali lagi ijtihad, ijtihad memilihnya itu loh ya, apa memilih yang model ijtihadnya yang 8, tetapi kalau dirunut oleh Mbak Maksum, kan Mbak Maksum yang menemukan ini, ternyata sumir gitu loh, ketika sumir dalil tentang 8 pelaksanaan itu, karena argumentasi Karmantesa itu kemudian dipatahkan oleh 3 alasan tadi, bahwa maudhu hadis itu adalah maudhu hadis untuk witir, itu diantaranya. Maka itu hadal istinad indi layasih, menurut saya tidak benar dalil ini dibuatkan hujah. Dalilnya Siti Aisyah tentang 8 rakaat itu tadi, 11 rakaat dengan witirnya itu dijadikan dalil untuk melaksanakan sholat tarawih. Ini tidak benar, beliau mengatakan itu. Kalau saya nanti menyembunyikan dengan argumentasi saya, wah ini orang nanti saya malah diperontos sama orang. Saya tidak punya dasar apa-apa kecuali dalam Bahsul Masail nanti. Ya karena saya membaca kitab beliau, ini pendapatnya beliau lah. Jadi pendapat beliau kita ambil sementara ini. Maka itu bagi yang masih 8, ya kira-kira ini ya. Yang 8 yang berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah, NU hari ini, ya monggo lah. Ini kita ditasih oleh beliau. Jangankan sampai saya sendiri itu loh. Hak itu saya sendiri itu loh. Tapi salah mengambil dalil. Beliau baru saya ngaji ini tak buka-buka. Ternyata itu ada Ustadz Wali, ada Pak Haji Martio. Saya sholat itu. Terus terang, saya juga termasuk takmir masjidnya Al-Azhar. Itu 8. Ya mungkin maksud saya termasuk pada hadis itu. Karena itu ansunati farismini. Itu kan yang diaksurkan golongan Nabi itu kalau menolak konsep nikah, bukan tidak menikah. Kalau tidak menikah itu bukan Nabi. Cuma kalau menolak konsep nikah itu baru kan golongan Nabi. Kan ada orang tidak menikah karena tidak ada jodoh, tetap umat Nabi. Cuma dia yakin bahwa konsep nikah benar. Nah, kalau menolak konsep nikah itu baru bukan legal ini yang ini. Nah konsepnya konsep 20 itu benar. Nah cuma kita belum mampu untuk melaksanakan. Saya tidak mengatakan kita itu keluar dari rombongan Nabi kecuali konsep nikah ya. Oke. Iya. Tapi dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa ketika orang tidak sesuai dengan ini, mungkin boleh jadi itu menjadi, nanti dulu, boleh jadi itu menjadi sholat sunat mutlak atau masuk kepada witir lah, anggap kepada witir, jadi belum terawih. Jadi sampean kalau yang melaksanakan 8 itu lelaya. Kalau misalnya buahnya ini kembali ke rumah, jadi isinya rumah itu tarawihnya. Jadi yang bukan ahli sunnah, bukan orangnya. Begini, enggak. Falaisa huwa itu falaisa maka tiada. Huwa adapun al-qail. Al-qail yang mengatakan adada, ya, sama narokaatin itu tadi itu dianggap oleh beliau, bukan saya loh. Kiai Maksum mengatakan falaisa huwa min ahli sunnah. Sudah jangan tanya kepada saya, itu beliau yang berpendapat, itu pendapatnya beliau gitu maksud saya. Orang yang mengatakan bahwa 4 rakaat
itu baru yang bukan dari yang sunnah. Kalau cuma melaksanakannya tetap 20 benar gitu ya. Karena mungkin capek, malas gitu. Mungkin tidak tetap ahli sunnah. Wong begini loh, sungguhnya sholat tarawih itu sholat istirahat kan. Sholat dengan cara istirahat kan. Bisa sekali satu kali ngepost, nanti ngepost lagi itu bisa. Sholat tarawih itu kan sholat istirahat kan. Boleh dengan santai saja. Habis dapat kok rokokan keluar masuk, boleh kok rokokan keluar. Gak ada soal kalau buat seperti itu. Ya, mohon maaf ya, mungkin sampai di sini dulu karena juga banyak acara saya kira. Saya sungguhnya pengen terus ini, cuma karena banyak hal yang kita bahas. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan khazanah kita, dan bagi yang masih 8 bisa merubah. Di bawah saja Pak Yemirtio. Apa kira-kira, monggo? Dan saya minta dimodalkan karena saya di Islam. Nah, memang pertama waktu masih kiai pernah melaksanakan ya 20 itu, tapi bacanya cepat ya, agak cepat ya. Akhirnya tahu-tahu kelamaan itu berubah. Ini saya hanya mengikuti saja. Iya. Berubah 8 sehingga terus 8 sehingga baru-baru ini dicoba kan. Itu dicoba. Itu ide saya itu. Saya suruh merubah itu, Mang. Itu dicoba, itu sebenarnya jamaah itu tidak menolak, tidak hanya menginginkan yang fasih sehingga tidak terlalu lama kan itu. Makanya saya Pak, gini sudah, saya clear sudah. Sesungguhnya kita itu sholat tarawih 20 itu hanya karena terlalu lama dan memberatkan. Sehingga di daerah-daerah seperti di Kediri, Jombang itu kalau membaca itu begitu cepat. Sampai bacaan kulhu itu bisa dipecah menjadi 2. Berarti seperti itu. Nah ini teori ini yang sehingga ada satu pendapat mengatakan begini, daripada kita sholatnya kayak gitu lebih bagus ngambil yang 8 tapi dalam keadaan tertil, khusyuk, kayak itu. Tapi sekali lagi itu nggak ada dalilnya. Itu repot itu. Dalil tenang, soal ini iya kan repot. Ya sudahlah, kita tetap mengambil 20, mengambil yang pendek-pendek saja. Rasulullah itu berkat setelah apa yang dia sampaikan kita, itu kan melaksanakan 8. Hanya dia melanjutkan. Nah, waktu ini apa mungkin kita melaksanakan 8 lalu kita melanjutkan 5? Ya teruskan saja. Makanya oleh Sayyidina Umar dikemas dalam bentuk berjamaah, karena sholat jamaah itu biasanya sholat yang ketika dilakukan bersama-sama itu lebih ringan dibandingkan sendiri. Itu cara kemasan Sayyidina Umar itu diantaranya itu mengemas dengan teori berjamaah itu untuk meringankan kita, juga menunjukkan syiar juga di samping itu. Saya kira mudah-mudahan ini semua akan menjadikan tercerahnya semua kita, dan bagi yang 8 mudah-mudahan akan cepat kalau kita ingin diakui sama Kiai Masum sebagai santri beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.